Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun materi yang akan kita pelajari melanjutkan materi pekan kemarin yang berkaitan dengan bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yang berkaitan dengan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Sebelumnya sudah kita pelajari surah Al-Isra ayat 57, surah Az-Zuhruf ayat 26 sampai 27, dan surah At-Taubah ayat 31. Adapun pada malam hari ini yang akan kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nas, di antara manusia itu ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka cintai seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman mereka sangat besar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladina dzalamu, adapun orang-orang yang berbuat zalim, yarau melihat, id yarawnal adaba, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat nanti, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasannya kekuatan, semua kekuatan yang murni itu hanya milik Allah. Wa anna Allaha sadidul adab, dan bahwasannya azab Allah itu sangat berat. Asarhul ijmali, adapun penjelasan secara umum surah Al-Baqarah, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimati anna ba'dan nas yunsibuna lahum asnaman yuhibbunahum kahubbihim lillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang kita pelajari pada malam hari ini,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sebagian manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini menyembah berhala-berhala yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Jadi dalam menjalani kehidupan sebagian manusia, sebagian besar itu menyembah kepada selain Allah, menyembah kuburan, menyembah patung. Summa bayyana subhanahu annal mu'minina aqwa hubban lillah minal musyrikin fi mahabbati. Dan dalam menjalani kehidupan di dunia, di muka bumi itu juga ada orang-orang yang beriman. Makanya di dalam surah Al-Baqarah di sini menjelaskan bahwa cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih kuat dibandingkan cintanya orang-orang musyrik. Wadhalika annal mu'minina khalisan hubbihim lillah wa annal musyrikina mutafarriqu hubbihim bainallah wa asnamihim. Dikarenakan cintanya orang yang beriman murni khusus hanya untuk Allah. Adapun cintanya orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan itu terbagi, cintanya kepada Allah dan kepada berhala-berhala. Wa man kana hubbahu khalisan lillah kana hubbahun lillahi aqwa mimman kana hubbahu mustarikan. Siapapun yang cintanya murni hanya untuk Allah, tentunya cintanya itu lebih kuat dibandingkan orang yang cinta bercampur dengan menyekutukan Allah. Summa yata'awwadullahu subhanahu haula al-mustasrikin. Kemudian Allah mengancam bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang mencampur adukkan antara ketaatan kepada Allah dengan perbuatan kesyirikan. Karena ketaatan dan perbuatan kesyirikan itu tidak boleh dicampur adukan. Bagi orang-orang yang mencampur adukan antara ketaatan kepada Allah dengan perbuatan kesyirikan, yata'awwada, maka Allah itu akan mengancam dengan ancaman adzab yaumil qiyamah, diazab pada hari kiamat nanti. Wa saya'lamuna ilmal yakin anna quwwata lillahi kulliha lillah wa anna Allah sadidul adzab. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan akan menyadari ketika nanti pada hari pembalasan pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Banyak di tengah-tengah masyarakat orang yang memeluk agama Islam, dia mencampur adukkan antara ketaatan dan kesyirikan, mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah dengan
cara yang berlebihan. Contohnya, sholawat Nabi itu ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan tentunya sesuai dengan batasan-batasan. Akan tetapi sekarang maraknya sholawat Nabi itu diiringi dengan musik dengan alasan mencintai Nabi dan mencintai Allah, dengan cara bersolawat kepada Nabi dengan diiringi musik. Ada yang menganggap juga Nabi itu sebagai wasilah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, wasilah agar lebih dekat dengan Allah melalui Nabi. Tentunya contoh seperti ini merupakan perbuatan kesyirikan, karena ini melanggar syariat agama Islam, memasuki perbuatan bid'ah, mengada-ngada. Adapun faedah dalam surah Al-Baqarah ini, yang pertama, anna mahabbata naw'un min anwa'il ibadah. Cinta itu bagian dari ibadah. Jadi cinta itu merupakan bagian dari ibadah. Bagi seseorang mencintai sesuatu dengan cara yang berlebihan hingga melebihi cintanya kepada Allah, itu termasuk perbuatan kesyirikan. Jadi seseorang jika mencintai sesuatu melebihi kecintaan dia kepada Allah, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Karena cinta yang tulus, yang mendalam itu hanya untuk Allah. Contohnya, mencintai istri atau mencintai suami itu ada batas-batasannya. Tidak boleh cintanya itu melebihi cintanya kepada Allah. Kalau mencintai suami atau istri sampai melebihi cintanya kepada Allah, maka terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Karena cinta itu merupakan bagian dari bagian ibadah. Cinta merupakan bagian dari ibadah. Adapun faedah yang kedua, isbatu annal musyrikina yuhibbuna Allah, lakin hada lam yanfa'uhum liwujudi syirki fihim. Orang yang melakukan kesyirikan itu juga mencintai Allah, akan tetapi cintanya mereka itu tidak akan bermanfaat sama sekali, karena mencampur adukkan antara ketaatan dan kesyirikan. Meskipun orangnya mengaku mencintai Allah, akan tetapi di samping itu mereka juga mencintai selain Allah, berhala-berhala. Maka cintanya tidak diterima. Orang yang mengucapkan syahadat atau qaulul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, akan tetapi dia menyembah kepada selain Allah, walaupun sholatnya rajin, puasa bulan Ramadan tidak pernah bolong, puasa terus, udah haji, udah umroh, akan tetapi di samping itu dia melakukan perbuatan kesyirikan, maka semua amalannya percuma, tidak diterima.
Karena ketaatan dan kesyirikan itu tidak boleh dicampur adukan. Memiliki keyakinan tatayur, ketiban cecak, atau mau pergi ada suara burung hantu atau burung gagak, gak jadi pergi. Mempercayai seperti ini itu bisa melemahkan tauhidnya, bisa menggugurkan tauhidnya. Karena otomatis dia melakukan perbuatan kesyirikan, mencampur adukan kesyirikan dan dengan ketaatan. Adapun faedah yang ketiga, nafyul iman amman asroka ma'allah fil mahabbah. Tidak akan sempurna imannya seseorang jika masih menyekutukan Allah dalam cinta. Nafyul iman, tidak akan sempurna imannya seseorang amman asroka ma'allah fil mahabbah, jika dia ini masih menyekutukan Allah dalam mahabbah, cinta. Orang yang menyamakan cintanya kepada selain Allah, seperti cinta berhala, harta yang berlebihan, atau hawa nafsu, dengan cintanya kepada Allah, maka imannya itu tidak sah, gugur semuanya. Jadi mencintai selain Allah dengan berlebihan itu nafyu iman, bisa menghilangkan keimanan seseorang. Nafyu iman. Faedah yang keempat, isbatu sifatil quwwati lillahi azza wa jalla wa kamaliha. Allah itu memiliki sifat kekuatan yang sempurna, tidak ada yang menandingi. Karena kekuatan Allah itu bersifat mutlak, bersifat tetap. Dan azabnya Allah itu sangatlah keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi tidak boleh menyamakan kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk. Kalau seorang masih menyamakan kekuatan Allah dengan makhluk, berarti itu dipertanyakan tauhidnya. Karena itu memasuki bab atau pembahasan macam-macam tauhid yang keberapa, Pak Bu? Menyamakan Allah dengan makhluk. Tauhid asma was sifat. Macam yang ketiga, menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak boleh memasuk atau melanggar tauhid asma was sifat. Karena tidak boleh menyamakan, tidak boleh menanyakan bentuknya, tidak boleh merubah makna kandungan sifat-sifat Allah. Jadi surah Al-Baqarah ini menetapkan sifat mutlak kekuatan Allah. Adapun kaitan surah Al-Baqarah dengan pembahasan tauhid, haitsu dallat al-ayat anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah huwa ifradullah bi aslil hubbi alladhi yastalzimu ikhlasul ibadah jami'uha lillah. Surah Al-Baqarah ayat 165
menjelaskan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu menjelaskan yang berkaitan dengan mengisahkan Allah dalam cinta yang mendasar. Alladzi yastalzimu, yang mengharuskan pengabdian atau ibadah hanya untuk Allah saja. Maksudnya bagaimana? Seorang muslim yang benar-benar memeluk agama Islam itu harus mencintai Allah melebihi segalanya dan tidak menyekutukan Allah dalam hal apapun, terutama dalam cinta, karena itu berkaitan dengan hati. Jadi kebersihan hati itu akan mempengaruhi amalan ibadahnya. Setiap tubuh itu pasti ada hatinya. Makanya kemurnian hati itu sangatlah penting, karena akan mempengaruhi perbuatan kesehariannya, keseharian manusia. Kalau hatinya sudah kotor, itu akan mudah terjangkit perbuatan-perbuatan kesyirikan, akan mudah terbawa arus faktor hati, cinta. Karena cinta itu tempatnya di hati. Adapun selanjutnya hadis riwayat Muslim nomor 23. Ini yang seharusnya ada proyektor, enggak ada karena Mas Hamdanya baru izin safar. Jadinya saya minta maaf. Adapun selanjutnya itu hadis riwayat Muslim nomor 23. Wa fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sebuah hadis sahih. Ini kedudukannya hadisnya sahih, tentunya memenuhi 5 syarat ittisal sanad, al-adal, adamul ruwah, adamus sudud, wa adamul illah. Sanadnya itu bersambung, tidak ada cacatnya di dalam hadisnya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah", barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan juga mengingkari seluruh yang disembah selain Allah, hurrima malahu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, maka haramlah maluhu, hartanya, darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya itu tergantung pada Allah. Dalam hadis ini kalimat yang pertama, man qala, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nutiqa biha wa urifa ma'naha wa amila bimuqtadaha. Dalam mengucapkannya itu tentunya menggunakan lisan, la ilaha illallah. Yang kedua, dituntut ketika siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah itu memahami maknanya, tidak sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali
Allah. Setelah memahami maknanya, yang ketiga mengamalkannya. Tentunya harus dipraktekkan dalam kehidupannya. Karena sebagian besar tadi yang kita sudah pelajari dalam surah Al-Baqarah, sebagian besar manusia itu cuma sekedar mengucapkannya saja. Makanya dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah, itu menggunakan lisan. Sebagian besar manusia cuma mengucapkan dengan lisannya saja, tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkannya. Makanya banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah dengan terang-terangan. Ada orang nikahin anaknya, ngirim bunga di perapatan, di pertelon, dengan terang-terang dia meletakkan bunga di jalan. Dengan terang-terangannya dia mengirim bunga ke pohon besar dengan meminta. Karena dia tidak memahami ketika mengucapkan la ilaha illallah cuma dengan lisannya saja. Ada orang yang aktif dalam menjalankan sholat 5 waktu, akan tetapi dia ketika menjalankan bisnisnya, dia menggunakan pesugihan dengan bantuan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Ini faktor tidak memahami maknanya dan tidak mau mengamalkannya. Lanjutan hadisnya, wa kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari segala yang disembah selain Allah. Seseorang dalam menjalani kehidupan, terutama orang yang beriman, dia harus mengingkari segala yang disembah selain Allah. Unkira kullu ma'budin siwallah biqalbihi wa lisani. Menolak semua sesembahan selain Allah, baik itu dengan hati, keyakinan. Hati itu termasuk keyakinan, maupun dengan lisan perkataan. Contohnya, saudaranya masih melakukan perbuatan kesyirikan. Si A memiliki saudara melakukan perbuatan kesyirikan. Dia melihat saudaranya, harus mengingkarinya. Tidak boleh membantu, tidak boleh mendukung perbuatan amalan itu. Dan perkataannya harus selaras dengan hatinya. Jadi harus terang-terangan menolak perbuatan kesyirikan atau perbuatan kebid'ahan. Tidak boleh membantu sama sekali. Kalau membantu sedikit pun, itu akan terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, keyakinan. Lanjutan hadisnya, hurrimahu maluhu wa damuhu. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan mengucapkannya dengan lisan, memahami maknanya dan mengamalkannya, serta dia mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, maka darahnya, hartanya itu tidak boleh dirampas, tidak boleh dibunuh. Maluhu wa hurima qatluhu, dan diharamkan untuk dibunuh.
Tapi juga boleh dibunuh, hurrima qatluhu. Walaupun diharamkan masih boleh dibunuh bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Tapi boleh dibunuhnya di sini dengan alasan yang syar'i, seperti qisas atau had. Itu seperti qisas kedudukannya. Lanjutan hadisnya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisab perhitungan itu di tangan Allah. Allah yang akan menilai keikhlasan seseorang, bukan manusia, pada hari kiamat nanti. Jika seseorang itu jujur dengan tauhidnya, maka Allah akan memberi balasan berupa pahala al-jannah, surga. Jika seseorang memeluk agama Islam, dia munafik, cuma ucapannya saja, saya mentauhidkan Allah, tanpa adanya iman sehingga dia menyembah kepada selain Allah, maka Allah akan memberi ganjaran an-nar, kekal di neraka. Karena ketaatan dan perbuatan kesyirikan tidak boleh dijadikan satu. Asarul ijmali. Adapun penjelasan secara ringkas, secara singkat dalam kitabnya As-Sarhul Ijmali, yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kita semuanya dengan persaksian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengingkari dengan hati serta lisannya segala sesembahan selain Allah. Itu ada dua penjelasan. Yang pertama, hartanya haram untuk diambil, haram untuk dirampas. Kecuali apa yang diwajibkan oleh syariat. Seperti apa? Zakat. Kalau zakat itu boleh diambil. Jadi hartanya haram untuk diambil bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Tapi juga boleh diambil kalau itu sesuai dengan syariat, seperti zakat. Yang kedua, darahnya haram, maksudnya tidak boleh dibunuh, kecuali karena hukum syariat, maka boleh dibunuh. Seperti berzina setelah menikah boleh dibunuh, atau murtad setelah beriman itu boleh dibunuh. Bahkan jika dia berdusta atau munafik, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat pedih, yang sangat keras. Adapun faedahnya, yang pertama, fadilatul Islam, keutamaan agama Islam. Haitsu yu'simu dammu mu'tanikahu wa malahu. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Islam. Islam itu melindungi darah dan harta orang yang memeluk agama Islam.
Jadi ajaran teroris yang suka ngebom itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran yang suka membunuh itu bukan ajaran agama Islam. Jadi teroris itu bukan dari Islam. Karena di sini fadilatul Islam, keutamaan Islam menjaga darah dan harta orang yang memeluk agama Islam. Faedah yang kedua, wujubul kaffu 'anil kafir dakhala fil Islam. Larangan untuk membunuh orang kafir yang masuk agama Islam. Faedah yang ketiga, anna sahsun qad yaqulu la ilaha illallah wa la yukaffiru bima yu'badu min dunillah. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembah kepada selain Allah, bima yu'badu min dunillah, akan tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Tentunya ini dia cuma mengikrarkan, bersaksi syahadat saja. Tentunya Islamnya ini tidak dianggap sah, amalan perbuatannya tidak diterima oleh Allah. Faedah yang keempat, anna surutul iman nutku bila ilaha illallah. Syarat iman seseorang harus mengucapkannya syahadat dan juga harus mengingkari sesembahan selain Allah tanpa terkecuali. Itu syarat iman seseorang. Faedah yang keenam, annal hukmu fid dunya ala dhahir. Hukum di dunia ini berdasarkan yang nampak. Contohnya, manusia menilai dari perbuatan yang nampak, yang terlihat. Anna hukmud dunya ala dhahir. Tapi penjelasannya tidak berhenti sampai sini saja. Itu penilaian manusia. Sedangkan Allah menilai seseorang itu dari hati dan perbuatannya. Kalau manusia hanya dohirnya saja, yang nampak saja. Tapi Allah ad-dohir, yang nampak dan di dalam hatinya. Jadi yang dimaksud hukum di dunia berdasarkan yang tampak di sini ada, yang nampak di sini ada dua penjelasan. Faedah yang keenam, tahrimu ahdul malul muslim illa ma wajaba fi asli syar'i. Haramnya mengambil harta seorang muslim kecuali sesuatu yang diwajibkan syariat seperti zakat atau denda ketika melanggar hak orang lain. Adapun pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan babu minasyirki labsu halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab minasyirki, bab yang berkaitan dengan perbuatan kesyirikan seperti memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk mencegah atau menolak bala.
sesuatu yang dianggap bahaya. Di memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk menolak bahaya, atau memiliki keris, semar mesem atau yang lainnya biar banyak yang suka, itu juga tidak diperbolehkan. Itu merupakan perbuatan kesyirikan. Di dalam pembahasan ini sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sesungguhnya jika ditanyakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Qul, katakanlah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalau begitu, tahukah kalian tentang apa yang kamu sembah selain Allah? In aradani Allah bidurri, jika Allah itu hendak mendatangkan suatu bencana kepadaku, apakah mereka mampu untuk menghilangkan bencana dari Allah itu? Au aradani birahmatin, dan juga jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Al-hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadalah Allah orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Mungkin kita lanjutkan pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan perbuatan kesyirikan, memakai gelang, benang atau sejenisnya untuk mencegah atau menolak bahaya, bala. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.